Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, saat perisai api turun dengan cahaya merah berkelap-kelip di atasnya, suhu tinggi yang mengerikan terpancar darinya membuat ulat lonceng merah itu tak berani maju selangkah pun. Suhu yang mengerikan. Tatapan mata Cukuang Seng melebar, ekspresinya langsung berubah. Berbeda dengan keterkejutannya, ekspresi Wusan berubah sangat muram. Ia menatap api lalu berkata dengan marah, "Suyan, kenapa kau ingin ikut campur dalam urusan ini?" "Suyan," Cukuang Seng melihat seorang pria berpakaian merah menyala berjalan masuk. Saat itu, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya merah bagaikan api yang berkobar. Seseorang dari sekte Sanhe, mata Cukuang Seng berkilat. Ia pernah melihat orang ini sebelumnya di antara sekian banyak tokoh terkenal di sekte Sanhe. Tetapi ia tidak memperhatikannya saat itu. Mungkinkah orang ini adalah orang paling misterius di sekte Sanhe? Suyu perlahan berjalan memasuki ruang batu. Ia melirik Wusan dan tersenyum tipis. Ada begitu banyak pel di sini. Mengapa Tuan Muda Wusan harus repot-repot merampas barang-barang orang lain? Wusan mendengus dingin. Wajahnya langsung bergetar. Apa hubungannya ini denganmu? Anak ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Apa kau yakin ingin ikut campur? Tuan Muda Wusan, apa yang Anda katakan tidak benar. Tuan Muda Chu ini berteman dengan sekte Sandi kami. Bagaimana mungkin dia tidak ada hubungannya? Suyan tersenyum tipis lalu menoleh ke arah Chu Kuangseng. Tuan Muda Chu, nama saya Suyan, dan saya kenal Yahuan dan yang lainnya. Mendengar ini, Chu Kuangseng membungkuk. Terima kasih atas bantuanmu, Tuan Muda Zhu. Itu tugasku, kata Suyan sambil tersenyum. Mendengar percakapan antara keduanya, Wusan berkata dengan ekspresi sangat dingin. Apakah kamu benar-benar harus ikut campur tangan dalam masalah ini? Suyan tersenyum tipis lalu menunjuk ke bola kristal lainnya. Ada banyak pil di sini. Tuan Muda Wusan, silakan pilih sesukamu. Mendengar ini, raut wajah Wusan berubah muram. Melihat situasi di hadapannya, Suyan bertekad untuk melawannya. Dia sangat tahu kekuatan orang itu. Meskipun dia tidak terkenal, hal ini hanya terbatas pada orang biasa. Orang-orang seperti dia yang berada di peringkat tinggi dalam daftar kenaikan telah menyadari kekuatan orang ini. Dia jelas bukan orang biasa. Tuan Muda Wusan, apakah Anda masih berencana untuk melanjutkannya? Suyan menatap Wusan, wajahnya masih tersenyum seperti biasa. Orang biasa takut pada Wusan, tetapi dia tidak. Meskipun Wusan bisa mengendalikan serangga penyihir, itu bukan masalah baginya. Mendengar ini, Wusan mendengus dingin. Ekspresinya sangat tidak senang. Jika itu orang biasa, mungkin tidak masalah. Tetapi Zuzan bukanlah seseorang yang bisa diremehkan. Ia takut ia harus menyerah pada perampokan ini. Semoga kau cukup beruntung untuk menikmati pil itu. Dia menatap Chu Kuangseng dengan matanya yang suram. Jangan khawatir Tuan Muda Wusan, kata Chu Kuangseng sambil tersenyum. Wusan mengulurkan tangannya dan kekuatan hisap melonjak keluar, menari sebuah bola kristal. Tanpa berkata apa-apa, dia menyimpan bola kristal itu lalu berbalik pergi. Chu Kuangseng menarik pandangannya dari Wusan, lalu menghela nafas panjang. Orang ini tidak mudah dihadapi. Dia jelas mendendam. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Suyan meliriknya, raut wajahnya sedikit serius. Tuan Muda Chu,
Anda harus lebih berhati-hati di masa depan. Wusan adalah orang yang sangat kejam. Chu Kuang-seng mengangguk. Dia sangat jelas tentang ini. Terima kasih Tuan Muda Zhu atas bantuannya sebelumnya. Ia membungkuk saat berkata dengan suara berat. Suyan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum tipis. Ini hanya bantuan kecil. Tuan Muda Zhu, jangan dimasukkan hati. Pada titik ini, dia berhenti sejenak lalu berkata, Tuan Muda Zhu, sebagian besar orang telah meninggalkan aula roh kekaisaran dan menuju penjara surgawi. Mendengar ini, ekspresi Chu Kuang-seng langsung berubah. Lalu dia mengangguk. Kalau begitu, jika Tuan Muda Zhu tidak keberatan, ayo kita pergi bersama. Dengan senang hati, Susan tersenyum tipis. Ia melambaikan tangannya dan sebuah bola kristal melayang dan jatuh ke tangannya. Ayo pergi. Lalu mereka berdua meninggalkan ruang batu itu. Di luar aula roh kekaisaran, dua sosok muncul mendarat di depan istana. Kau juga di sini? Chu Kuang-seng melihat sosok Liu Tianbian dan Lan Linfeng dan yang lainnya. Apa yang Anda dapatkan, Tuan Muda Zhu? Tanya Yohuan sambil tersenyum. Tidak buruk, kata Chu Kuang-seng sambil mengangguk. Mendengar ini, mata Yohuan berbinar, dan dia tidak bertanya lagi. Pintu masuk penjara surgawi ada di arah itu. Ayo kita ke sana. Suyan menunjuk ke tempat gelap di depan. Ayo pergi. Semua orang saling memandang, lalu bergegas keluar, dan langsung menuju pintu masuk penjara surgawi. Aula roh kekaisaran hanyalah pelengkap bagi mereka. Puncaknya adalah penjara surgawi yang paling misterius di penjara kuno ini. Semua orang bergegas keluar satu demi satu. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, mereka perlahan-lahan turun dari langit. Chu Kuang-seng mendarat di atas batu hitam. Ia menatap ke depan, samar-samar melihat sebuah pulau batu hitam besar yang mengantung di kegelapan. Di atas pulau itu berdiri sebuah istana megah, memancarkan aura yang menindas. Di sekitarnya terdapat rantai besi yang tak terhitung jumlahnya. Rantai-rantai ini terbentuk seperti tangga, membentang dari tepi pulau hingga ke bangunan istana. Sepertinya ada semacam kekuatan yang menyelimuti tempat ini. Chu Kuang-seng mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling dengan ekspresi serius. Berdiri di sana, ia merasakan tekanan yang aneh. Meskipun tidak terlalu kuat, tekanan itu memberinya orang perasaan yang tertekan. Seolah-olah itu adalah sisa-sisa kekuatan besar kuno. Kita tidak bisa terbang di sini, kita hanya bisa melewati jembatan gantung dengan berjalan kaki, kata Zuyan dengan suara berat sambil menatap kuil kuno itu. Mendengar ini, semua orang mengangguk. Perasaan tertekan ini terlalu mengerikan. Di sini tidak seorang pun berani terbang bebas di udara. Ayo, kita cepat naik. Chu Kuang-seng dan Zuyan saling bertukar pandang sebelum melangkah ke rantai. Tiba-tiba, aura menyeramkan menyelimuti mereka, membuat bulu kuduk mereka langsung merinding. Begitu semua orang naik ke rantai, rantai yang tergantung itu mulai bergetar, menimbulkan suara yang benturan. Chu Kuang-seng melirik jurang tak berdasar di bawah, merasakan udara dingin berhembus ke arahnya. Ia menarik nafas dalam-dalam, menekan gejolak di hatinya, lalu melangkah naik ke gantung selangkah demi selangkah. Di dalam suasana gelap gulita, suara rantai besi yang berayun terus terdengar, membuat suasana di sini semakin mencekam. Dengan perasaan waspada, semua orang menaiki kereta gantung dan perlahan-lahan mendekati pulau batu hitam. Di atasnya adalah penjara surgawi yang legendaris, dan mereka akan segera dapat melihat wujud aslinya. Di atas jurang yang gelap itu, segalanya tampak sunyi, hanya terdengar suara rantai besi yang bergetar.
membuat keadaan di sekitarnya semakin menjadi sunyi. Rantai besi membentang dari batu hingga ke tepi pulau Batu Hitam. Di atasnya, bayang-bayangan gelap yang tak terhitung jumlahnya memanjat. Sesekali menatap pulau Batu Hitam dengan mata berapi-api. Disinilah tokoh-tokoh besar zaman kuno di penjara. Inilah inti dari seluruh penjara kuno. Hati-hati, kita hampir sampai. Suyan menatap pulau Batu Hitam yang perlahan-lahan semakin jelas di depannya. Cukuangseng dan yang lainnya mengangguk. Semakin dekat dengan ke pulau Batu Hitam, semakin kuat tekanan yang mereka rasakan. Aura tragis itu seolah menembus waktu yang tak berujung saat merasuki seluruh pulau Batu Hitam. Aku benar-benar tidak tahu orang penting macam apa yang dipenjara di sini. Setelah ribuan tahun, tempat ini masih sangat mengerikan, gumam Cukuangseng dalam hatinya. Orang-orang ini pasti memiliki kultivasi yang tak tertandingi, yang dapat membakar langit dan menguapkan lautan. Tetapi meskipun begitu, mereka masih dipenjara di sini sampai hari kematian mereka. Siapa yang membangun penjara kuno ini? Seberapa kuatkah mereka yang membangun penjara kuno dan memenjarakan para penguasa zaman dahulu? Ya, hampir tidak bisa dapat membayangkan. Kita sampai pada saat ini, suara Zuzan terdengar lagi, langsung mengejutkan semua orang dengan ekspresi berapi-api di wajah mereka. Apakah mereka akhirnya akan melihat penjara surgawi legendaris itu dari dekat? Rantai besi itu bergetar dan sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, lalu mendarat di pulau Batu Hitam. Baru pada saat inilah semua orang bisa melihat dengan jelas betapa megahnya istana yang berdiri di pulau Batu Hitam itu. Kemegahan semacam itu bukanlah soal ukuran semata, melainkan sebuah perasaan. Dalam kegelapan tak terbatas ini, sebuah istana memancarkan tekanan tak berujung. Bagaimana mungkin tidak membuat orang terkejut? Cukuangseng menarik nafas dalam-dalam saat menatap langsung ke arah istana hitam putih megah itu. Sesampainya di sana, semua orang tidak kuasa menahan rasa takjub. Rasanya seperti berada di surga. Sebuah perasaan yang memenuhi seluruh jiwa dengan kekaguman. Di bawah perasaan semacam ini, semua orang merasa sama, entah mereka dewa ataupun iblis. Penjara surgawi. Apakah ini penjara surgawi? Ekspresi Suyan menjadi sangat serius. Ia menatap penjara langit yang megah itu, dan raut wajahnya menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Di hadapan penjara ini, ia merasa sekecil semut dan tidak mampu untuk melawannya. Ayo pergi. Dia melambaikan tangannya dan perlahan berjalan menuju penjara surgawi. Cukuangseng menekan gejolak dalam hatinya, lalu berjalan mendekat. Pada saat ini, semua orang mendekati istana hitam. Dan wajah semua orang sangat kagum, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Tepat saat semua orang hendak mendekati kuil, seluruh pulau tiba-tiba terguncang, dan seluruh guntur bergema di dunia yang gelap ini. Apa yang terjadi? Semua orang tampak terkejut saat melihat sekeliling dengan panik. Saat itu, mereka seperti burung yang ketakutan. Gerakan sekecil apapun akan membuat mereka gugup, apalagi gerakan sebesar itu. Cukuangseng juga terkejut, dan kewaspadaannya langsung mencapai puncaknya. Dan dia mengamati sekelilingnya dengan mata tajam. Mungkinkah sesuatu yang tidak biasa telah terjadi? Pulau hitam itu bergetar, dan di tengah tatapan ragu orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, pintu istana hitam itu perlahan terbuka, seolah siap menyambut mereka. Begitu pintu terbuka sepenuhnya, pulau hitam yang tadinya bergetar kembali tenang,
dan seluruh dunia kembali hening. Hanya nafas cepat kerumunan yang terdengar bergema satu demi satu. Chu Guangzheng menghela nafas ringan. Tatapannya penuh beralih menatap pintu istana yang terbuka lebar. Dan ekspresi terkejut segera muncul di wajahnya. Di dalam gerbang istana, kegelapan pekat menyelimuti. Hitamnya begitu murni, seperti warna lubang hitam. Sekilas, pandang saja membuat sulit untuk berpaling. Penjara surgawi ini agak aneh, gumam Chu Guangzheng dalam hati. Kilatan aneh melintas di matanya. Pada saat ini, bukan hanya dia saja yang merasakan hal ini, tetapi semua praktisi yang hadir juga ragu-ragu. Tidak tahu apakah mereka harus memasuki istana. Lagi pula, gerbang istana memberi orang perasaan yang sangat aneh. Seolah-olah begitu mereka memasukinya, mereka akan menghilang begitu saja. Hahaha, karena tidak ada yang berani masuk, aku akan memimpin. Suasana muram itu tiba-tiba tidak berlangsung lama. Tiba-tiba tawa keras terdengar dari udara. Sesosok pemuda berwajah kasar bergegas keluar dan langsung menuju istana. Itu pemimpin sekte Tianfu. Melihat sosok kekar itu, semua orang langsung melihat kapal hitam besar di punggung pria itu. Sekte Tianfu juga merupakan kekuatan yang kuat. Dan pemimpinnya juga menduduki peringkat 20 teratas dalam daftar kenaikan. Meskipun pemimpin sekte Tianfu, anggota sekte Tianfu lainnya juga segera menerobos masuk ke istana. Dan dengan orang-orang ini yang memimpin, beberapa orang yang awalnya ragu tiba-tiba melompat ke penjara surgawi. Semakin banyak orang menghilang ke dalam kegelapan yang luas di dalam gerbang istana. Ayo pergi, Chu Guangzheng melirik Zuyan, dan keduanya mengangguk bersama lalu melompat keluar. Kali ini mereka sampai di gerbang penjara surgawi. Betapapun berbahayanya jalan di depan, mereka harus tetap mencobanya. Kalau tidak, menyerah adalah pilihan yang mustahil. Liu Tianming dan yang lainnya segera mengikutinya dan bergabung dengan kerumunan besar. Tuan, orang-orang dari sekte Sanhe juga sudah masuk. Ya udara, seorang pria kurus dari Gunung Tianwu berkata dengan hormat. Mendengar ini, tatapan Suran Wusan menyapu ke arah Chu Guangzheng. Ayo masuk. Dia melambaikan tangannya, lalu memimpin orang-orang Gunung Tianwu untuk bergegas keluar. Pada saat ini, 90% praktisi yang hadir memasuki penjara surgawi. Beberapa orang yang tersisa memilih untuk tetap masuk, sementara yang lainnya terlihat masih ragu-ragu. Saat beberapa orang sedang ragu-ragu, tiba-tiba terdengar suara pintu istana yang perlahan tertutup. Ayo, kita cari tempat lain. Mengetahui bahwa tidak ada gunanya tinggal lebih lama, orang-orang ini tidak punya pilihan selain pergi ke tempat lain. Untuk mencoba peruntungan, apakah mereka dapat menemukan harta karun. Dengan kepergian orang-orang ini, dunia kembali sunyi senyap, dan segalanya kembali normal. Terima kasih.